titurkan nih. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic sudah jalan. Baik, kita mulai Kari. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di acara dan program Kopi Tama Jati Diri Pemuda Muslim. Puji syukur kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga teman-teman yang bisa menyaksikan live streaming FB Kopi Tama dan juga pemateri serta saya sendiri masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya beliau hingga akhir zaman. Nah, pada malam hari ini kita bersama Kak Ari, tapi nggak usah kita sapa ya kemarin karena Senin ketemu sudah ya, jadi nggak usah disapa lah. Insya Allah Kak Ari masih sehat, bugar, dan berbahagia pada malam hari ini, terutama beliau mendapatkan amanah untuk membawakan tema seputaran tentang sesuatu hal yang baru. Di mana kita ketahui pada malam hari ini bisa dibilang besok kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Nah, jadi mungkin malam ini kita akan ngobrol santai bersama Kak Ari. Sedikit mungkin Kak Ari memaparkan apa makna dari tahun baru Hijriah. Kenapa sih harus Islam itu merayakan tahun baru Hijriah, yaitu 1 Muharram? Nah, apa sih alasannya? Kenapa kita tidak menggunakan kalender Masehi yang dimana tahun barunya itu tanggal 1 Januari. Nah, kenapa harus 1 Muharram? Dan ada kisah apa atau ada cerita apa di balik kalender Hijriah? Kalau kita lihat kan ini 1442 ya Kak Ari ya. Iya. Nah, ini 1442 berbeda dengan Masehi yaitu 2020. Nah, mungkin kita akan mungkin Kak Ari nanti akan membawakan sedikit cerita tentang awal mula kenapa disebut tahun Hijriah. Yang satunya kan tahun Masehi, satunya tahun Hijriah. Itu pasti ada alasannya. Mungkin nanti Kak Ari sedikit bercerita, setelah itu kita ngobrol santai, memaknai bagaimana kita menyikapi apa yang telah kita lakukan di tahun yang lalu dan apa yang harus kita tatap ke depan untuk menyambut tahun yang baru nanti. Oke. Mungkin itu aja pembuka dari saya, tidak terlalu panjang kali lebar kali tinggi, karena kalau saya terlalu panjang kali lebar kali tinggi nanti jatah dari pemateri bisa berkurang dan bayaran pemateri nanti berkurang. Ini bukan bayaran uang tapi loh ya, bayaran pahala di sisi Allah. Nanti kan ini jatahnya Kak Ari soalnya. Jangan sampai nanti jatahnya diambil saya semua nih. Jadi kita kasih kesempatan beliau untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Langsung saya persilakan untuk Kak Ari. Oke, terima kasih Kak Sandy. Waktu dan tempat saya persilakan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali bersama saya
member Kopi Tama Aryo Wibowo, dan malam ini tepatnya malam Kamis, yang mana besok itu tahun baru Hijriah. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, serta umat beliau, pengikut beliau sampai akhir zaman. Yang mana beliau itu membawa kita dari cahaya kegelapan, dari jahiliyah menjadi cahaya iman dan Islam, yang sampai sekarang kita itu bisa merasakannya. Nah, nanti kita akan mengupas sedikit tentang apa yang Rasul bawa, sehingga kita itu bisa merasakan iman juga sampai sekarang itu. Nah, ini bertepatan dengan besok itu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah tepatnya di tahun 1442 Hijriah. Itu di tanggalan Masehi itu bertepatan dengan tanggal 20 Agustus 2020. Yang pertama itu kita, apa sih itu Hijriah? Hijriah itu tahun baru Islam. Kita harus tahu. Tahun baru Masehi, yang mungkin banyak orang itu yang cuma tahu tahun baru Masehi yang dirayakan itu tanggal 1 Januari, penuh dengan euforia. Sedangkan malah itu yang ikut merayakan itu umat Islam. Ya mereka bakar-bakar lah, jalan-jalan segala macam, itu yang melakukan sesuatu yang sia-sia. Nah, tapi kenapa mereka di tahun baru Hijriah kok adem ayem aja, sepi-sepi aja? Ya kita tidak menuntut untuk melakukan hal yang sama juga, itu karena budayanya orang kafir ya, orang barat ya. Jadi kita menyelisihinya. Seenggaknya kita tuh perlu tahu makna dari tahun baru Hijriah itu apa. Tahun baru Hijriah yang besok akan kita rayakan, kita memasukinya. Sebetulnya malam ini sudah masuk tahun baru Hijriah. Malam ini sudah masuk. Karena dalam Islam itu waktu itu masuk itu setelah maghrib. Nah, tuh. Habis itu kenapa disebut tahun baru Hijriah? Tahun baru Hijriah ini ada cerita di dalamnya. Seperti yang Kak Sandy tadi jelaskan sedikit, mungkin Kari akan jelaskan tentang apa itu tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah itu diambil dari penempatan tanggalan Islam yang pertama, itu diambil karena hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Kenapa Rasul bisa hijrah? Ya, karena saat di Mekah Rasul melakukan dakwah selama kurang lebih 13 tahun, dan beliau hanya sedikit mendapatkan mendapatkan pengikut yang mau ikut Islam dengannya. Habis itu setelah itu ada cobaan sebelumnya. Sebelumnya itu istri beliau yang sangat cinta itu Khadijah radhiyallahu anha itu meninggal. Itu pukulan berat bagi Rasul di masa-masa di Mekah. Habis itu ada perintah untuk berhijrah ke Mekah, ke Madinah, yang dulu itu disebut Yastrib. Dan ada seorang pemuda, kita bahas pemuda juga ini. Ada seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang patut kita contoh juga. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu seorang pemuda yang kalau nggak salah belum genap 20 tahun umurnya itu. Beliau itu diutus oleh Rasul untuk membawa Islam ke Yastrib, ke Madinah sekarang. Dan memberikan penjelasan tentang Islam kepada ketua-ketua kabilah di sana. Dan alhamdulillah ketua kabilah seperti kabilah yang terbesar itu saya jadi lupa ya. Apa ya, dua kabilah terbesar. Aus dan Khazraj. Nah, itu menerima dengan tangan terbuka dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Itu beliau sangat berjasa.
Dan setelah itu beliau kembali ke Mekah membawa kabar gembira kepada Rasulullah bahwa Islam itu diterima di sana. Dan setelah itu hijrahnya Rasul itu bertepatan di bulan Muharram, di tanggal 1 Muharram. Dan itu bertepatan kalau nggak salah ingat, itu bertepatan di tahun Masehi itu tahun 622 Masehi. Itu bertepatan di tahun 622 Masehi, dan itu bertepatan di tanggal 1 Muharram. Rasul berhijrah, tapi hijrahnya Rasul itu ada tahap-tahapan, nggak langsung semuanya. Ada yang sudah hijrah duluan, baru Rasul itu menyusul. Nah, gitu. Dan sebetulnya tahun baru Hijriah itu yang mengusulkan itu salah satu sahabat Rasul yang mulia, yang mungkin teman-teman sudah pada tahu, Umar bin Khattab, salah satu Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang dijuluki Al-Faruq. Beliau yang mengusulkan bahwa tahun baru Islam itu sebagai peringatan itu diambilnya saat hijrahnya Rasul. Karena apa? Itu banyak momen-momen penting yang sudah Rasul jalani. Sebagaimana Rasul itu bersusah payah saat mau hijrah itu aja. Rasul itu mau dibunuh sama kaum Quraisy. Dan Ali bin Abi Thalib itu menantu sekaligus keponakan beliau itu menggantikan di kasurnya Rasul saat Rasul hijrah, dan menggantikannya di mejanya tempat tidurnya Rasul. Tapi alhamdulillah Ali tetap selamat, dan Rasul tetap melakukan hijrah bersama salah satu sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya meskipun beliau berhijrah, tetap aja beliau itu dikejar-kejar sama kaum Quraisy untuk dibunuh. Tapi alhamdulillah beliau sampai ke Yastrib dengan selamat. Dan kenapa tahun baru Hijriah itu ditetapkan sebagai tahun baru sebagai tanggalan Islam yang pertama? Itu sebagai pertama Rasul itu membentuk sebuah daulah Islam dengan hubungan diplomatik kepada ketua-ketua kabilah di Yastrib atau di Madinah saat ini. Itu dari Madinah itu, dari hijrahnya Rasul, dan Rasul membuat sebuah pemerintahan di Yastrib itu dari titik awal penyebaran Islam ke seluruh dunia. Jadi dari yang awalnya kecil jadi sebuah peradaban yang besar secara global, dan itu merata di seluruh dunia. Dan Islam itu pernah berjaya kurang lebih 1400 tahun. Bayangkan itu. Mungkin kok di buku-buku sejarah itu nggak dibahas soal kejayaan Islam selama kurang lebih 14 abad itu. Yeah. Tapi kita sedikit mengulik di sini karena besok kita ini ada tontonan menarik ini. Mudah-mudahan teman-teman sudah banyak yang dapat linknya. Dan itu kenapa kita harus mengetahui makna dari tahun baru Islam ini. Sebetulnya banyak pendapat-pendapat dari para sahabat itu untuk penempatan tanggalan Islam yang pertama itu. Seperti ada salah seorang sahabat yang mengusulkan bagaimana kalau misalkan tanggalan Islam itu diambil pas kelahirannya Rasul. Tapi ada yang menyebutkan juga kalau misalkan diambil dari tanggal kelahirannya Rasul itu seperti menyamai kaum kafir, kaum Nasrani yang mengambil hari raya mereka itu di tanggal lahirnya menurut mereka Yesus. Itu menyelisihi. Habis itu ada juga yang mengambil
Gimana kalau misalkan ngambilnya itu di itu tanggal lahir sama bulan kelahiran. Dan, tapi itu dari semua sahabat itu yang diambil itu tetap pendapatnya Umar, yang bagaimana kalau diambilnya itu saat hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Itu kurang lebih sedikit dari dari pemaparan dari makna dari tahun baru Islam. So banyak keberkahan yang bisa kita ambil dari tahun baru Islam itu. Banyak juga ada juga beberapa sunnah yang biasa dilakukan itu puasa di tanggal 10, yaitu puasa Asyura. Tapi kalau di dalam mana ya, kita bahas sedikit di dalam tanggalan Jawa ini, satu Muharram itu atau biasa di satu Suro itu identik dengan Cuci keris. klenik, nyuci gaman. Ini itu Saya yang tahunya perlu nyuci kita keris. ya nyuci keris. Kalau bahasa Jawanya nyuci gaman itu, nyuci benda-benda pusaka. Nah, itu yang perlu kita hindari. Sama Karena itu biasanya juga buang-buang ilmu. buang ilmu enggak, itu dalam Islam itu enggak ada istilahnya buang ilmu gitu. Rasul aja berperang aja terluka, ngapain kita pakai ilmu kebal segala. Itu enggak perlu diikutin yang kayak gitu, hal-hal buruk yang kayak gitu. Nyuci keris, nyuci pusaka lah. Itu enggak ada dalam Islam itu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kita lupakan, kita singkirkan dalam pikiran-pikiran kotor kita ini. Oke. Nah, ini tadi menarik ini ya, ternyata di balik sebuah hijrah tahun baru Hijriah itu ternyata ada banyak kisah yang terjadi ya, terutama memang salah satunya yang paling penting adalah perintah Allah, ya kan? Ya. Tidak mungkin Rasul itu pindah ke melakukan sesuatu aktivitas itu tanpa dituntun oleh Allah, tapi memang ada beberapa hal yang tidak langsung. Nah, salah satunya kalau hijrah ini kita kita lihat kan banyak kisahnya, yaitu Rasul itu diperintahkan oleh Allah kan, dimana Ya. ketika Allah pada saat itu Rasul dan para sahabat dakwahnya di Mekah itu mengalami titik kalau kita bahasakan itu mendapatin penentangan yang cukup berat, sehingga terjadi Iya. kalau bahasa gaulnya itu stuck gitu loh, Iya. Stuck antara ya. mau Melek maju deh. mau enggak gitu loh. Jadi Rasul ini melihat para sahabat yang girohnya itu semangatnya sangat luar biasa, ingin mendakwakan Islam, tetapi mendapati penentangan yang luar biasa yang teramat sangat menyedihkan Berat. dan menyakitkan bagi sahabat, sehingga Rasul itu ingin hijrah cuma belum dapat perintah dari Allah ya kan. Sehingga Allah itu kalau Betul. nggak salah, saya nggak tahu ayatnya, nanti mungkin dari Kak Ari bisa dijelaskan ayatnya. Ada salah satu mungkin ayat ya Kak Ari ya, mungkin bisa dicarikan terkait perintah Allah untuk hijrah ke Yastrib. Nah, itu bisa dikasih tahu juga ke teman-teman. Jadi seolah-olah apa yang Rasul lakukan ini bukan semata-mata keinginan Rasul dan para sahabat, tapi memang tadi kan Kak Ari nyebutkan Umar bin Khattab yang menyarankan, tapi sejatinya di balik semua itu ada perintah Allah, yang dimana dengan perintah Allah itu pasti ada keberkahan, ada maksud tertentu. Nah, yang seperti dijelaskan, Rasul awal-awal mengirim Mus'ab bin Umair. Kalau kita bahasakan mungkin dia menjadi duta dakwah pertama yang diutus oleh Rasul untuk berdakwah di luar Mekah. Nah, jadi sahabat Mus'ab bin Umair ini diperintahkan Rasul untuk ke Yastrib atau Madinah. Nah, pada saat itu Rasul belum langsung pindah ya Kari ya? Betul ya Kari ya? Iya, belum. Belum langsung pindah ya? Dia menunggu kabar dari Mus'ab bin Umair apakah penduduk di sana itu mau menerima, termasuk dua suku besar yaitu Aus dan Khazraj. Nah, terus yang menarik adalah bagaimana perjuangan para sahabat di mana mereka itu melakukan hijrah itu tak bertahap. Justru yang unik itu di sini adalah Rasul justru menjadi orang yang terakhir melaksanakan hijrah, ya kan? Nah, ini kalau kita ambil contoh di kehidupan sekarang, misalnya contohnya gini ya, saya sama Kak Ari nih, di depan itu melihat sesuatu bahaya.
Sementara Iya. saya pemimpinnya ya, saya pemimpinnya nih. Eh, Saya pasti akan nyuruh ke Ari duluan kan? Ini fakta yang terjadi ya. Fakta yang terjadi adalah, iya. jadi bahasa gaulnya tuh test the waternya itu anak buahnya dulu disuruh. Kalau bermain catur, Anak beliaunya buahnya disuruh maju. jadi tameng pertama. Nah, itu juga menjadi suatu pelajaran bahwa tidak semua setiap pemimpin yang diamanai untuk memegang kepemimpinan itu menjadi orang yang pertama untuk menjadi orang yang diamankan. Tapi kalau di hijrah ini kan justru Rasul itu orang yang terakhir, bahkan diburu oleh petinggi-petinggi di Mekah kan, kalau nggak salah. Nah mungkin Kari bisa menceritakan sedikit lah yang ingin saya tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu Rasul itu ketika hijrah bersama siapa? Terus apa yang Rasul alami ketika dia melakukan hijrah tersebut? Nah, mungkin Kak Ari bisa sedikit mengkisahkan. Kalau tadi kan kisah tentang apa perjalanan hijrah, apa itu hijrah. Nah, mungkin bisa ditambahkan bagaimana kisahnya Rasul itu hijrah dengan siapa dia nih? Apakah dengan istri Hmm, beliau? Apakah dengan sendirian atau dengan sahabat beliau gitu loh? Nah, mungkin Kari bisa menambahkan sedikit kisah atau ceritanya gitu loh. ya. Tadi sudah saya sebutkan sedikit sih. Eh, Rasul hijrahnya dengan siapa? Dan itu tadi dari ceritanya itu memang dari kisahnya itu Rasul itu hijrah di bagian terakhir. Maksudnya itu Rasul itu terakhir-terakhir deh. Jadi umatnya duluan yang disuruh ke Yastrib duluan nih, suruh hijrah, suruh berpindah ini. Jadi Rasul itu tetap di Mekah sampai semuanya itu sudah pindah. Dan itu Rasul itu kan karena dulu di Mekah itu meskipun Rasul itu dibenci oleh kaum-kaum Quraisy atau kaum-kaum kafir di sana, itu Rasul itu tetap dulu kan dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadi orang-orang Quraisy itu meskipun membenci tapi mereka itu tetap menitipkan barang-barangnya barang-barangnya mereka itu kepada Rasul. Jadi Rasul itu tetap uh, memenuhi apa yang jadi amanahnya beliau dulu sebelum berpindah itu. Setelah itu beliau memilih Abu Bakar As-Siddiq. Oh, Abu Bakar As-Siddiq itu salah satu khulafaur rasyidin yang pertama, salah satu sahabat mulianya Rasul. Itu yang menemani Rasul hijrah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah saat ini. Itu dan yang menggantikan di rumah atau di ranjangnya Rasul itu Ali bin Abi Thalib. Itu bukan perkara mudah. Saat mau keluar rumah dan keluar rumahnya Rasul itu pun Rasul itu sudah dikepung sebetulnya, sudah dijagain sama orang-orang Quraisy yang sudah bersiap, sudah berniat untuk membunuh Rasul. Tapi dengan izin Allah, kaum Quraisy itu kalau nggak salah ingat dari ceritanya itu mereka itu ditidurkan. Jadi mereka itu sudah tidak sadar, mereka itu ditidurkan dan Rasul bersama Abu Bakar As-Siddiq itu berhasil menyelinap keluar dan melakukan perjalanan. Tapi setelah mereka terbangun dan mereka sadar, mereka itu mengejar dan Rasul eh, bersembunyi di gua gua apa ya? Saya lupa namanya. Gua gua bukan gua Hiro ya. bukan gua sur mungkin. Gua Sur. Gua Sur. Rasul bersembunyi di Gua Sur bersama Abu Bakar dari kejaran kaum Quraisy. Dan yang menariknya ini ada cerita di dalam persembunyiannya Rasul selama perjalanan hijrah di Gua Sur itu, bahwa di dalam Gua Sur itu ada seekor ular yang telah menantikan ada seekor ular yang menantikan kedatangan Rasul, bahwa ular ini sebetulnya mendapatkan saya pernah dengar ceritanya, baca ceritanya itu kalau ular ini dia mendapatkan sebuah apa eh, se sebuah apa ya, ibaratnya dikasih tahuin lah ya mungkin wallahu alam ya, bahwa kalau kamu mau kalau kamu bisa mau melihat Rasul bahwa kamu harus menunggu di Gua Sur ini. Jadi bukan waktu sebentar ini ular ini menunggu di Gua Sur itu. Dan ternyata di waktu hijrahnya itu
qadarullah itu Rasul bersembunyi di situ. Dan saat Rasul itu kecapean, Rasul itu berbaring di atas pahanya Abu Bakar. Dan itu Abu Bakar itu sudah sigap sebelum Rasul mau beristirahat, itu sudah menutupi semua lubang-lubang dari takutnya itu ada ular atau kalajengking atau segala macamnya hewan-hewan berbisa itu yang mengganggu tidurnya Rasul. Dan ternyata ada salah satu lubang yang lupa ditutup oleh Abu Bakar. Saat Rasul tidur ternyata Abu Bakar tuh melihat ada ular mau keluar nih, jadi ditutuplah dengan kakinya. Jadi saya baca ceritanya tentang ular ini sedikit menarik juga sih. Karena ular ini saya sudah menanti sekian lama untuk melihat wajahnya Rasul. Tapi pas saya sudah ada Rasul di depan mata saya itu kok malah ditutupin nih sama kakinya Abu Bakar ini. Dan di situ kakinya Abu Bakar itu digigit. Nah, setelah pas itu karena berbisa ya, Abu Bakar itu mungkin kesakitan dan Rasul itu terbangun karena Abu Bakar sampai meneteskan air mata. Ditanya kenapa kamu meneteskan air mata, ternyata kaki saya digigit ular ya. Tuh. Dan ada walau alam ini perbincangannya Rasul sama si ular, kenapa kamu menggigit kaki sahabat saya yang mulia ini, dan diceritakan bahwa ular ini sudah menantikan Rasul di dalam gua ini sudah sejak lama dan ternyata kok malah ditutupin. Nah itu bahkan ular itu pun menantikan kedatangannya Rasul untuk melihat Rasul. Dan bukan dari ular itu juga ada satu hewan lagi yang membantu Rasul saat hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah, yaitu laba-laba. Kenapa laba-laba? Saat Rasul itu sembunyi, kaum Quraisy itu ngejar kan, kaum Quraisy itu ngejar, dan ternyata cuma satu, wah pasti Muhammad ini belum jauh perginya belum terlalu jauh, pasti dia sembunyi dan dicari, disusuri Gua Sur itu. Dan ternyata Gua Sur itu ditutupi sama laba-laba itu sama jaringnya. Dan pemikirannya orang Quraisy itu, kalau jaringnya laba-laba ini sudah tebal, berarti ini tidak mungkin dimasukin ini sama orang. Jadi tidak mungkin, tidak ada apa-apa di dalamnya. Dan itu yang menyelamatkan Rasul dari kejaran Quraisy. Dan satu lagi ini, tapi ini hewan yang kurang ajar ini, yang mau ngasih tauin Rasul sembunyi di Gua Sur ini, yaitu cicak. Makanya cicak itu kita kalau disunahkan untuk membunuh cicak. Nah, kalau sudah bunyi cak 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 lah ini cicak ini tadi bunuh ini. Itu ada 3 hewan itu di dalam ceritanya Rasulullah saat berhijrah itu. Jadi ular yang menantikan di Gua Sur untuk melihat wajah Rasul, laba-laba yang menyelamatkan Rasul dengan membuat jaringnya menutupi mulut gua, dan cicak yang malah mau ngasih tauin kalau Rasul itu ada di dalam bersembunyi. Nah itu. Tapi setelah itu Rasul berhasil sampai ke Madinah atau Yastrib. Oke, oke, oke. Menarik ya ternyata. Banyak kisah, cerita sedih, bahagia. Dan tapi kalau yang kita bisa ambil pelajaran adalah bagaimana ketika luar biasanya ya, bisa berduaan dengan seorang Rasul, dengan kekasih Allah, terus tidur di pangkuan kita itu kebahagiaan yang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ibaratnya mungkin apa ya kalau dikatakan ya, kita berkasih sayang kepada istri itu memang luar biasa, tapi ketika kepada orang yang dicintai Allah, menjadi kekasihnya Allah, itu sangat luar biasa gitu loh. Jadi Wah, bisa sama dibilang istri mah lewat. sangat luar biasa. Nah, ini yang menarik adalah kalau nggak salah saya pernah dengar memang ular itu sudah cukup lama menunggu di gua tersebut. Iya. Ternyata dia memang disuruh ditunggu gitu loh. Dia disuruh menunggu di situ ternyata. Tapi Iya. memang permintaan si ular itu. Nah, ini sangat menarik. Bahkan seekor binatang pun ini menantikan kehadiran atau kedatangan seorang rasul. Lantas bagaimana kita sebagai umatnya yang justru
mengaku sebagai umatnya dan pengikutnya itu justru enggan untuk mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya berikan gitu loh. Minimal dari pelajaran hijrah ini memberitahukan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada saatnya kita perlu pindah dari sesuatu yang buruk. Maksudnya dalam artian kita yang dulu ini orang yang kotor atau orang yang bermaksiat, seharusnya kita itu bisa pindah atau hijrah kepada kebaikan. Karena yang mungkin kita garis bawahi adalah hijrah ini bukan semata-mata karena keinginan Rasul dan para sahabat, tapi karena murni perintah dari Allah. Nah, kalau ayatnya tadi saya sedikit-sedikit baca, itu ada di Quran Surah Al-Baqarah, itu di 218, silakan dibuka. Di An-Nisa juga ada, di Al-Isra ayat 88-89 kalau tidak salah. Cukup banyak sebenarnya ayat yang mengisahkan tentang perjalanan hijrah Rasul. Tapi yang pengen Ada saya juga di surah Al-Mumtahanah ayat nah, 10. sebenarnya banyak ya ayatnya ternyata perintah perintah Banyak. dari Allah, banyak ternyata. Cuma yang perlu kita pahami adalah apa sih kalau dari Kak Ari nih, apa sih alasan dari seorang rasul nih? Kan kalau kita pikirkan kan nggak mungkin lah seorang rasul eh, hijrah hanya ingin mendapatkan sebuah keamanan atau ketenangan untuk berdakwah. Kalau kalau rasul nih ya, kalau seorang rasul kan tinggal tinggal meminta aja kepada Allah. Ya kan? Ya Allah binasakanlah penduduk Mekah yang menentang kepada dakwahku. Itu selesai nggak kira-kira Kari? Selesai. Selesai kan? Doanya Rasul kan mustajab. Nah, Ya. yang pengen saya tanyakan Kari nih, yang sepemahaman Kari dan apa ya, yang Kak Ari pahami, alasan apa? Alasan terbesar apa selain perintah Rasul ya? Si Rasul dan para sahabat ini menjalankan perintah hijrah. Kalau kita pikir-pikir kan ya mungkin sahabat bisa aja ngomong kepada Rasul, ya Rasul berdoalah kepada Robmu, memintalah kepada Robmu, binasakan orang-orang Mekah yang telah menindas kita, yang menganiaya kita, yang mengkriminalisasi kita, ya kan? Bahasanya kan kayak gitu. Tapi Rasul tidak Iya. melakukan itu. Nah, mungkin ada suatu hal yang Kak Ari pahami dari makna hijrahnya Rasul ini, terkait hijrah ini, ada sesuatu pelajaran nggak apa yang ingin Rasul sampaikan kepada umatnya, terutama pengikut beliau, gitu. Nah, kalau yang saya pahami ya, dari hijrahnya Rasul itu dari Mekah ke Madinah itu Hmm? ada pelajaran yang kita bisa petik bahwa yaitu yang tadi yang disampaikan Kak Sandy bahwa itu iman atau girohnya para sahabat itu mulai down, Ah, mulai nggak menemukan apa titik selanjutnya lagi, mau gimana lagi, karena orang-orang Quraisy itu betul-betul apa istilahnya itu bebal lah, bebal itu keras kepala, kepala batu ya gitu. Nah itu mereka sudah nggak bisa dilanjutkan lagi nih, dan ada perintah Allah untuk berhijrah dan Rasul berhijrah ke Madinah. Dan selain itu Rasul itu memikirkan tentang bagaimana kedepannya Islam ini. Kalau cuma di sini aja, sedangkan 13 tahun Rasul itu berdakwah cuma mendapatkan sekitar 40 orang sahabat aja hmm, selama 13 tahun, dan Rasul memutuskan untuk pindah ke berhijrah ke Madinah, dan beliau membangun sebuah pemerintahan Islam, daulah Islam dimulai dari Madinah itu untuk membesarkan dakwah beliau ke negeri-negeri lain. Jadi dari perintah hijrah itu, dari hijrahnya Rasul itu ke Madinah ah, dan membuat sebuah pemerintahan Islam, kita itu bisa merasakan Islam itu sampai sekarang. Kita oke, bisa merasakan Islam itu di Nusantara ini. oke, Jadi kalau misalkan Rasul nggak pindah, belum tentu kita itu bisa merasakan sampai sekarang ini. hmm, oke, Ya, itu memang sebetulnya itu sudah qadarullah. Tapi tanpa usaha nggak mungkin bisa terjadi. ada bisa terjadi kayak gitu. Gitu. Oke, oke. Kalau berarti kalau dari segi bahasa mungkin hijrah itu bisa dikatakan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain ya. Iya, Mungkin kalau dari segi bahasa yang saya pahami, tadi kan dari Mekah ke Madinah berarti kalau simpelnya mungkin berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi iya, tujuannya adalah mencari ke apa pertolongan.
Bisa juga dibilang seperti itu, Dari karena kan pertemuan. tadi bilangnya Kak Ari tadi diceritakan di depan adalah ketika Rasul dan para sahabat itu menghadapi suatu hal yang bertentangan, yang perlawanannya itu sangat mengerikan, sehingga para sahabat itu banyak mengalami penyiksaan, bahkan pembunuhan di sana Penyiksaan, ya kan. pembunuhan. Nah, jadi bisa dikatakan hijrah itu terus kalau ini nanti jangan sampai salah kita ya. Nanti ketika kita melakukan hijrah nanti karena berpikir berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu dikatakan hijrah. Misalnya dari rumah ke klub gitu nah. Nah, itu hijrah. Dari rumah ke klub. Nah, itu kan salah tuh. Nanti ditanya temannya, lo mau kemana? Gue mau hijrah kemana? Kalau malam, wah itu Wah. salah itu. Nah, ya kan. Jadi kalau segala garis besar dan diperjelas adalah hijrah itu melakukan aktivitas perpindahan atau berpindah dari suatu tempat yang memang di mana tempat Yang itu buruk. tidak mungkin dan tidak bisa lagi kita lakukan aktivitas dakwah sehingga kita mencari Iya, tempat yang lain. Karena kalau kita ambil contoh, coba bayangkan ketika Rasul menghadapi penyiksaan seperti itu di Mekah, terus beliau tetap di situ tidak mungkin akan terjadi sebuah daulah Islam atau negara Islam di Madinah. Nah, betul. jadi yang disampaikan oleh Kari cukup cukup mendasar dan cukup masuk akal bahwa itu adalah qadrullah, tapi ada usaha di situ. Coba Iya, seandainya Rasul dan para sahabat tidak melakukan hijrah dan tidak melakukan usaha di dalamnya, mungkin Yastrib tidak akan tersentuh kepada Islam gitu loh. Islam. Jadi sebenarnya kalau kita ambil kesimpulan hijrah itu pindah dari sesuatu yang buruk yang bisa dikatakan adalah kemaksiatan, terus kita pindah atau Kemaksiatan. hijrah berpindah dari kemaksiatan tersebut melakukan amal kebaikan. Nah, itu yang hijrah sebenar-benarnya ya kan. Bukan berarti kayak tadi yang kita sebutkan tadi tuh Karya. Mau kemana kamu? Iya, Gue mau hijrah bro. Hijrah dari mana? Dari rumah ke klub malam. Hijrah memang sih kalau dalam segi makna dia berpindah tempat, tapi pindah. dalam aspek kebaikan atau keburukan mereka justru pindah kepada keburukan. Sementara kalau hijrah Hmm. tadi yang diceritakan oleh Kak Ari adalah hijrah dari sesuatu yang tidak baik pindah ke yang baik. Karena di Mekah Rasul dan para sahabat banyak mengalami penindasan, penyiksaan, pembunuhan dan sebagainya. Di saat itu Allah melihat giroh para sahabat ini lumayan kuat. Sayang kalau didiamkan. Sama juga aktivitas dakwah seperti itu ya kalau kita bayangkan. Contohnya seperti ini. Kopi Tama hijrah dari offline ke online. Nah, ini hijrah ini. Ya kan? Kalau kita Iya, bisa gambarkan, Kopi Tama ini hijrah. Di offline kita tidak mungkin melakukan aktivitas dakwah secara offline karena terkait pandemi saat ini. Terus kita melakukan sebuah aktivitas yang dimana aktivitas itu tetap menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim yaitu berdakwah dengan hijrah ke aktivitas online yaitu live streaming FB. Nah ini hijrah yang baik, bukan justru offline Kopi Tama ndak jalan terus kita hijrah ya sudah Kopi Tama kajiannya off. Hijrah sih hijrah, cuma hijrahnya hijrah apa ya kalau bisa dibilang hijrah itu kalau saya bilang sih hijrah malas jadinya offline dah jalan karena pandemi terus kita ajukan sebuah agenda ya sudah kalau gitu selama pandemi Kopi Tama kita hijrah lah hijrah dari offline off selamanya dulu sampai pandemi selesai. Nah itu hijrah juga, tapi alhamdulillah puji syukur kepada Allah justru teman-teman Kopi Tama di sini melakukan aktivitas yang hijrahnya itu bisa dikatakan hijrah dari offline kembali kepada online yaitu live streaming FB. Jadi teman-teman kalau memaknai hijrah jangan sampai salah ya. Nah, terus apalagi yang pengen saya tanya ya? Tadi kan sudah hijrah. Nah, ini sebenarnya seharusnya ada lanjutannya. Berarti nanti kita lanjutkan di hari Jumat mungkin ya. Di hari Jumat iya. sayang gitu loh. Ini kan tadi dari perjalanan Mekah ke Madinah nih ya. Nah, terus bagaimana ketika Rasul selesai hijrah dari Mekah ke Madinah? Ini sayang kalau tidak kita lanjutkan. Berarti nanti mungkin ada pembahasan selanjutnya oleh pemateri selanjutnya. Setelah aktivitas hijrah itu, Rasul dan para sahabat ini ngapain di Madinah? Diem aja atau justru semangat atau giroh Islamnya itu semakin menggebu-gebu mendakwakan Islam atau justru ya lempeng-lempeng aja seperti waktu di Mekah. Nah, ini harus ada kelanjutan ini. Kalau diborong semua sama Kak Ari terlalu apa ya? Nanti pemateri selanjutnya dada anu bingung. Iya, bukan begitu, bukan bingung. Tadi saya bilang nanti jatah jatah pahalanya kita bagi-bagilah. Iya.
Ya kan? Ini gunanya kita memang melakukan kegiatan online ini tidak terlalu panjang lebar karena kita membatasi waktu, terutama waktu, walaupun sebenarnya mau 1 jam 2 jam, insya Allah kita sanggup. Cuma kebiasaan orang-orang mungkin kalau ngelihat YouTube tidak terlalu apa yang panjang itu dia ngelihat awalnya. Kalau menarik dia akan terus sampai selesai. Tapi kebanyakan tidak seperti itu. Jadi memang kita batasi maksimal kurang lebih 1 jam. Kalau 1 jam lebih itu bonus. Nah, tapi yang poinnya sudah didapat. Kalau saya ambil kesimpulan poinnya adalah Rasul itu hijrah atas perintah Allah, ya kan? Yang pertama. Iya, Terus Rasul itu hijrah karena melihat aktivitas dakwah yang dilakukan para sahabat di Mekah itu mendapati perlawanan yang cukup kuat sehingga para sahabat itu mengalami penyiksaan, pembunuhan. Sejatinya kalau kita pikir tadi adalah kalau Rasul minta berdoa kepada Allah, mungkin penduduk Mekah akan dihabisi. Tapi kalau seperti itu, dakwah itu terlihat sangat mudah. Justru dari setiap penindasan itu, penyiksaan itu, terus penganiayaan itu, kita justru diuji. Kita berusaha untuk membangun mental diri kita. Allah itu ingin melihat kesungguhan kita dalam dakwah. Bisa aja teman-teman Kopi Tama melaksanakan aktivitas online tersebut yang saat ini kita lakukan, bisa jadi banyak yang berguguran. Ada yang ketika nanti dapat jadwal, aduh, aku malam ini sibuk, aduh, malam ini ada urusan, malam ini aku keluar dan sebagainya. Nah, itu kan bisa jadi. Jadi setiap hijrahnya Rasul yang poin kedua tadi itu mendapati sebuah nilai-nilai yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa dakwah itu kalau tadi di ayat Al-Qur'an yang kalian baca di surat Al-Baqarah ayat 218, sesungguhnya bumi Allah itu luas. Jadi jangan dakwah hanya sekedar di daerah yang kalian ketahui, maka berdakwalah di daerah kalian yang tidak ketahui pula. Nah, itu makna dari hijrah. Coba bayangkan kalau Rasul dan para sahabat tetap di Mekah, bertahan di Mekah, Madinah mungkin tidak menjadi negara yang apa ya, negara Islam yang pertama. Terus Mus'ab bin Umair itu tidak dinobatkan sebagai duta duta Islam atau duta dakwah pertama yang dikirim oleh Rasul ya kan. Banyak hikmah iya, sebenarnya di situ. Sama tadi yang diceritakan Kak Ari itu yang menarik adalah eh, ketika kita mendapati seorang sahabat yang selalu bergandengan tangan kepada kita untuk selalu berdakwah, maka jangan lepaskan dia. Maka genggamlah erat-erat. Bahkan ketika kamu dipatuk ular sekalipun, tetap. Karena insya Allah apa yang mereka lakukan itu tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya. Karena kita kalau hidup ini buat apa sih? Hijrahnya Rasul itu kan pengen mensiarkan Islam lebih luas lagi. Maka hijrah atau 1 Muharram ini kita maknai sebagai perwujudan diri kita untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Yang di tahun lalu tidak bisa kita hapuskan atau tidak bisa kita ubah, tapi apa yang terjadi di masa lalu kita jadikan pelajaran bagi diri kita, termasuk kayak kajian kita ini yang dulunya offline menjadi online. Itu menjadi pelajaran bagi kita, kekurangan bagi kita ternyata selama ini kita terlalu banyak fokus kepada offline. Mungkin seperti itu loh ya yang saya dapati. Mungkin kita harus sinkron, harus apa ya bahasanya itu seimbang antara offline dan online. Agar ketertarikan umat sekarang itu kan ke media sosial itu cukup besar ya Kak Ari ya. Nah, iya. jadi itu mungkin yang bisa disampaikan oleh Kak Ari terkait makna dari 1 Muharram atau bisa dibilang tahun baru Hijriah, banyak kisah yang terjadi di situ. Kenapa tidak umat Islam itu seharusnya justru bukan merayakan tahun baru Masehi, tapi justru merayakan tahun baru Islam, di mana tahun baru Islam itu adalah menjadi apa sih bahasanya itu momentum. Susah banget kayaknya ngomong. Momentum. Ya, menjadi momentum kebangkitan Islam karena pada saat itu Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat pindah ke Madinah untuk mendirikan atau membangun sebuah negara. Dan disitulah titik tolak dari seorang Rasul dan para sahabat untuk mendakwakan Islam lebih luas lagi, ya kan? Intinya itu. Iya, Jadi betul. terima kasih untuk Kak Ari yang menjelaskan. Mungkin hari Jumat kita bisa bahas apa yang terjadi setelah Rasul dan para sahabat itu hijrah ke Madinah.
Nah, ini siap-siap untuk pemateri selanjutnya yang menyaksikan, disiapkan materinya, apa yang terjadi, ya kan? Jangan sampai ini gantung di ceritanya Kak Ari. Ini kan istilahnya Betul. gantung ini. Part satunya gantung ini, ya kan? Sengaja dibikin gantung. Soalnya kan apa Kak Ari kan menceritakan hanya sepenggal dari Mekah ke Madinah nih, Proses hijrah. prosesi Nah, hijrahnya, proses hijrah dari Mekah Madinah. Terus dari Madinah itu setelah hijrah ngapain? Nah, itu jadi tugas pemateri selanjutnya yang insya Allah dibawakan oleh, nggak tahu siapa yang bawakan ya. Pokoknya tunggu aja, insya Rizal. Allah di hari Jumat. Oke. Itu aja. Mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir untuk teman-teman yang menyaksikan live streaming FB Kopi Tama mau terkait memaknai tahun baru Hijriyah ini. Mungkin Kak Ari ada yang ingin disampaikan atau sekedar mendoakan teman-teman semuanya di tahun baru Hijriah ini, apa segala yang ingin dilakukan semoga dikabulkan oleh Allah. Mungkin Kak Ari ada pesan untuk yang menyaksikan live streaming saat ini. Sedikit pesan mungkin dari untuk sahabat-sahabat Kopi Tama, teman-teman yang baru mulai hijrah dari suatu keburukan menjadi sebuah kebaikan. Kan banyak ini lagi ada yang bikin komunitas hijrah, pemuda hijrah segala macam itu, dan eh, kami doakan segenap member Kopi Tama juga semoga selalu istiqomah, dan jika kalian ingin berhijrah juga sebetulnya bisa di komunitas kita juga. Karena komunitas kami ini komunitas pemuda Islam Cinta Masjid. Ini komunitas hijrah juga. Karena kami sadar kami semua itu awalnya bukan orang yang baik, bukan orang yang sempurna lah. Tapi kita bersama-sama, kalau kita sendirian itu nggak bisa, Ces. Jadi kita itu harus sama-sama. Karena kalau bersama itu bisa ada yang saling ngingetin. Iya. Jadi kalau misalkan kamu salah, nanti temenmu ngingetin. Ya seperti yang Kak Sandy tadi bilang, kalau ada teman yang baik, itu kamu harus nempel terus sama dia. Karena dia yang akan memperbaiki akhlakmu. Kalau misalkan kamu melenceng, tuh itu sedikit pesan dari saya pribadi. Dan kalau misalkan kalian mau hijrah juga, di Kopi Tamu juga bisa kok. Oke, terima kasih endorse-nya dari Kak Ari nih ya. Ini endorse dari pemateri nih. Biasanya host yang membawakan endorse, tapi pemateri yang mengendorse, jadi tidak perlu di-endorse lagi. Terima kasih Kak Ari atas waktu dan Oke. kesempatannya pada malam hari ini. Yang ingin saya sampaikan juga sedikit menambahkan untuk teman-teman seperti yang disampaikan Kak Ari, kalau hijrah jangan sendirian, kamu nggak akan kuat. Dilan aja nggak akan sanggup, ya kan? Gitulah bahasanya. Kalau bahasa-bahasa anak gaul zaman sekarang kan begitu. Hijrah itu nggak akan kuat kalau kita sendirian. Dilan aja nggak bakal sanggup. Coba bayangkan kalau Dilan sendirian itu nggak mungkin seru di bioskop. Nah, makanya hijrah bareng-bareng, dan tadi yang disampaikan Kari adalah hijrah bersama Kopi Tama, komunitas pemuda Islam Cinta Masjid. Memang saat ini kami tidak melaksanakan agenda atau aktivitas yang seharusnya biasa kita lakukan adalah kita itu mendatangi tiap-tiap masjid sebulan sekali, kadang juga per sepekan bisa sebulan bisa beberapa kali itu kita lakukan bersih-bersih, terus kita biasanya ada traveling, hiking dan sebagainya, tapi di masa pandemi saat ini kita tidak melakukan hal tersebut, tapi insya Allah kita berdoa bersama agar pandemi saat ini COVID-19 itu segera hilang dari muka bumi ya. Tidak adil kalau kita bilang di Amin. Indonesia, semoga hilang di muka bumi sehingga teman-teman kita bisa melaksanakan lagi aktivitas yaitu main masjid, main adventure, kita bisa berpetualang lagi di dunia luar, di outdoor, sehingga kita bisa merekatkan lagi hubungan kita sebagai seorang, bukan hanya sebagai seorang sahabat, saudara, tetapi yang utama adalah sebagai seorang muslim. Dengan itu kita bisa bersama-sama untuk selalu hijrah kepada arah kebaikan yang dimana tidak lain kita harapkan adalah ridha Allah dan Rasulnya. Itu aja tambahan Amin dari ya Rabbal. saya. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Ari atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini untuk menyampaikan tema spesial terkait tahun baru Hijriah. Dan insya Allah di hari Jumat kita akan lanjutkan temanya, mungkin ada apa dengan hijrah, atau bisa nanti kita pikirkan selanjutnya apa ya,
nanti biar pemateri selanjutnya yang menjelaskan terkait hari Jumat nanti. Oke, bila ada kata yang salah baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mohon dimaafkan karena kami di sini bukan seorang yang bersih dari kesalahan, yang tidak luput dari kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap ingin belajar atau hijrah menyampaikan sesuatu yang baik-baik. Mungkin yang dulu kita sampaikan adalah sesuatu yang buruk, tapi kita berusaha untuk menyampaikan saat ini adalah sesuatu yang baik. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang memang kurang berkenan untuk teman-teman dengarkan. Mungkin bisa nanti dikoreksi di komennya di komennya Kopi Tama, mungkin bisa disampaikan. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Kopi Tama, silakan Messenger, DM, dan di IG, fanspage dan IG, ya. Jangan lupa subscribe juga YouTube Kopi Tama, ya. Insya Allah kita akan terus membersamai teman-teman untuk hijrah dan terutama diri kami juga sebagai orang yang masih terus belajar untuk hijrah dari yang buruk ke yang baik. Semoga kita bisa bersama-sama. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Karena kebenaran hanya milik Allah dan Rasulnya, kami hanya berusaha menyampaikan. Jadi kalau ada kepelisit atau ketelisut kah? Bahasa Banjarnya itu katalis. Kata-kata yang kurang berkenan lah. Iya, ketelisut. Jadi mohon dimaafkan ketelisut. Ya. Itu bahasa Balikpapan banget itu, ketelisut. Oke, itu aja dari kami. Jangan lupa untuk menyaksikan program Kopi Tama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20.10 dalam agenda Jati Diri Pemuda Muslim. Dan di hari Sabtu itu ada program Pemuda Harus Melek Fikih jam 9:15 bersama kakak-kakak ganteng kita, ya kan. Ini kalau Sabtu ini spesial, kakak-kakak ganteng karena malam minggu. Ya kan, kakak-kakak ganteng ada Kak Zen dan Kak Ibrahim. Jangan lupa untuk pemuda harus melek juga terhadap fikih. Nah, saksikan juga ya, jangan lupa. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My Masjid, My Adventure. Terima kasih Kari. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi